Rudi Susmanto. Apa kelingking, nah, gitu kan, kena Bogor istimewa. Nah kebetulan sekarang nomornya 1 Bang, ya kan, nomor 1. Nah jadi gini, ketika impatnya kecil bersatu, nah gitu. Jadi kalau bicara yang tadinya begini, karena Pak Rudi ini masih muda Bang. Jangan meremehkan anak kecil nih. Nah, ketika Jangan ada anak muda. Yang udah bersatu. Ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai ketemu lagi bersama saya Putra Gara dalam acara podcast Kabar Pokja. Seperti yang kita tahu, Kabar Pokja memiliki podcast yang banyak membicarakan terkait dengan hal-hal yang terjadi saat ini atau yang kekinian, dari mulai ekonomi, sosial, politik, budaya, dan yang lainnya. Dan tentu saja kali ini karena musim pilkada, kita akan sedikit mengulik terkait dengan pilkada di Kabupaten Bogor yang tak lain bahwa secara serentak November nanti di seluruh Indonesia akan diadakan pilkada. Dan tentu saja setiap wilayah memiliki jagoan-jagoannya atau kontesan-kontesannya yang beragam. Untuk Kabupaten Bogor sendiri ada 2 calon, yaitu Rudi Susmanto dan Jarod Ade, koalisi Gerindra dan Golkar dan koalisi yang besar lainnya, serta dari PDIP, di mana PDIP sendiri ini luar biasa. Tapi kita tidak bicara masalah koalisi di sini, kita akan bicara masalah tim relawan. Dan bersama saya saat ini sudah ada Bung Robi Pratama, yaitu Ketua Prabu F1 Milenial ya. Siap. Untuk Pak Rudi Susmanto. Oke, Siap. Selamat datang, Siap, Bang. Bung Robi. Terima kasih Bang. Luar biasa ini. Dan nanti kita akan kulik kenapa Rudi Susmanto. Dan tentu ada latar belakang yang membuat Bung Robi membentuk relawan Prabu ini. Oke, Bung Robi, silakan. Oke, ya terima kasih banyak atas undangannya, Pokja TV luar biasa. Ya sebelumnya saya memperkenalkan diri di sini. Saya selaku Ketua Relawan Prabu F1 Milenial. Nama saya Robi Pratama. Kebetulan memang saat ini saya sedang memperjuangkan Rudi Susmanto menjadi Bupati Bogor 2024-2029. Kenapa saya memperjuangkan Rudi Susmanto? Yang pertama, saya cinta dan militansi Pak Prabowo Subianto. Oh, Gitu. Jadi kebetulan yang saya kenal, yang saya tahu, Pak Rudi Susmanto sudah seperti anak angkatnya Pak Prabowo Subianto. Jadi otomatis pilihan Pak Prabowo Subianto itu adalah pilihan Bung Robi juga. ada. Iya. Karena saya cinta sama Pak Prabowo Subianto. Siap. Gitu Bang. Jadi ya saya yakin ya pilihan Pak Prabowo Subianto untuk mewujudkan Kabupaten Bogor jadi lebih baik melalui kepanjang tanganannya Pak Rudi Susmanto, insya Allah Bogor ini akan lebih baik dan istimewa. Dan istimewa ya. Istimewa. Kalau nama Prabunya sendiri? Siap. Prabu ini pejuang Rudi Susmanto. Pejuang ya. Pejuang. Wah, berarti pejuang berada di garis depan ya kan untuk Rudi Susmanto. Siap, Pak. Seperti itu. Kapan ini Prabu dibentuk? Nah, jadi Prabu ini kita bentuk di bulan Maret. Maret ya? Ya, di bulan Maret tahun 2024, saya masih ingat sekali tanggalnya itu tanggal 12 Maret. 12 Maret ya? Ya. Kalau secara bagian struktur relawan Prabu seperti apa itu? Jadi Prabu F1 Milenial ini saya bentuk ini hampir sudah terbentuk di 40 kecamatan. 40 kecamatan ya?
Berapa orang per kecamatan secara kepengurusan? Jadi kepengurusan di tingkat kecamatan hanya ada tiga. Di ya? situ ada Korcam, Sekretaris Korcam, dan Bendahara. Oh, KSB lah ya. KSB. Seperti pasca ditetapkannya nomor urut ya, beberapa hari lalu, apa agenda Prabu milenial? Siap. Jadi setelah penetapan yang mungkin kita sudah ketahui belum lama ini, yang pertama kita tetap mensosialisasikan misi dan visi Pak Rudi Susmanto yang terkait program-program kayak terkait pendidikan gitu, terkait untuk masyarakat Kabupaten Bogor ini lebih sehat lagi gitu. Jadi kita bergerak di bidang pendidikan juga dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Berarti Prabu milenial untuk Rudi Susmanto ini condong atau konsen di dua hal itu? Tidak. Jadi kebetulan kita juga kita ada bidang-bidangnya ya. Ada bagian itu ya. Betul, ada bagian itu, dan kita juga aktif di olahraga gitu. Jadi kita sih melihat saya ingin pemuda yang ada di Kabupaten Bogor ini bisa mendapat demografis nanti di 2045 untuk menuju Indonesia Emas lah gitu. Jadi tapi saya yakin di kepemimpinan Rudi Susmanto bisa menciptakan kader-kader pemuda ya, khususnya Kabupaten Bogor ini untuk ke arah sana. Gitu. Iya. Karena yang pertama memang Rudi Susmanto ini masih muda, Pak. Masih muda. Luar biasa ini. Pintar, dan alhamdulillah yang kita ketahui bersama saat ini beliau baru selesai tugas terakhir jabatan beliau sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi alhamdulillah 5 tahun selesai dan Bogor tetap kondusif dan aman. Secara politis berarti sudah punya pengalaman di legislatif ya kan. Sekarang mau naik jenjang ke eksekutif ya. Dan yang tadi dibilang masih muda. Memang saya ketika beliau jadi ketua DPRD umur 35 tahun. Dan kemarin baru aja ulang tahun yang ke-39. Betul. Berarti belum 40 tahun. Betul. Kalau besok beliau terpilih 40 tahun jadi pemimpin daerah ya. Ini luar biasa. Dan di sini peran Prabu, karena ada embel-embel di belakangnya milenial nih. Iya, siap. Kenapa ambil milenial? Apa kategori milenialnya itu usia-usia berapa gitu? Jadi kenapa milenial? Jadi kita tugas saya dan teman-teman tim Prabu ini pertama, gimana caranya pemuda yang ada di Kabupaten Bogor ini berperan, Pak. Berperan untuk sama-sama memajukan Kabupaten Bogor. Gitu. Jadi kalau kita lihat saat ini pemuda lebih apatis lah, lebih terlalu santai gitu. Nah, adanya Prabu ini menggerakkan mereka bahwa ya jangan sampai salah pilih pemimpin. Gitu, karena pemimpin terbaik, pemimpin baik pasti di bawahnya pun juga akan baik, Pak. Gitu, makanya harapan saya juga adanya Prabu ini ya benar-benar teman-teman pemuda bisa mengikuti apa yang saya jadikan pilihan. Gitu. Mengajar lah ya kan? Mengajar. Untuk beberapa tahun ke depan, targetnya 2045 ke depan, bagaimana milenial ini menyongsong tahun emas itu ya. Seperti itu. Dan pikir saya begini, kita tahu bahwa Kabupaten Bogor adalah salah satu kabupaten terluas dengan 40 kecamatan. Dan ini fakta politik, tidak semua masyarakat Kabupaten Bogor yang berada di 40 kecamatan tahu Rudi Susmanto. Betul. Seperti itu. Jadi peran Prabu seperti apa untuk mendistribusikan informasi bahwa ada loh calon pemimpin daerah di Kabupaten Bogor seorang Rudi Susmanto. Ya. Jadi saya juga selalu melakukan rapat-rapat koordinasi sama teman-teman pengurus Korcam dan Kordes. Jadi selalu saya sampaikan
ketika kita mengajak teman-teman milenial, yang pertama kita harus tahu dulu siapakah Rudi Susmanto ini. Cintai dulu. Saya bilang, makanya yang ada di dalam kepengurusan kita ini 100% mencintai Rudi Susmanto. Jadi saya bilang selalu sosialisasikan itu di teman-teman milenial di bawah dengan program-program yang saat ini mereka nyaman gitu. Kayak misalkan contohnya kita dalam waktu dekat ini mungkin kita mau melakukan agenda-agenda bersama teman-teman milenial, ya kayak misalkan program-program di olahraga gitu, atau memang nanti kita hadirkan juga Pak Rudi Susmanto dan Pak Jarwo Adi ini di tengah-tengah teman-teman milenial untuk menanyakan gitu visi misi gitu. Berdialog langsung Berdialog lah, langsung. biar lebih kenal. Biar lebih kenal, betul. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Kalau sudah kenal, itulah tugas Prabu ya kan, Betul. bagaimana memperkenalkan calonnya sehingga menjadi bagian dari kebersamaan untuk menuju Bogor apa tadi? Bogor Istimewa. Bogor Istimewa. Ini program kegiatan setelah pasca ditetapkannya, lagi-lagi juga ada agenda kampanye kan. Yes, betul. Tentu kita harus mengikuti regulasi atau aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU, karena ya bahwa hajat politik itu yang hajat adalah KPU. Kita hanya sekedar peserta atau pengikut atau pendukung. Ada koneksitas gak antara jadwal kampanye dengan kegiatan Prabu? Ya, jadi sampai saat ini untuk jadwal kampanye Rudi Susmanto memang kita sampai saat ini masih berkomunikasi, karena pasca kemarin itu ada kegiatan di KPU terkait deklarasi damai. Jadi harapan-harapan kita pun juga ingin Kabupaten Bogor ini di tahun ini menciptakan pemilu yang damai, yang benar-benar disambut gembira riang dari masyarakat maupun pemuda maupun masyarakat sudah dewasa. Nah, Prabu punya database gak terkait dengan DPT atau hak pilih milenial di Kabupaten Bogor ini? Ya, jadi untuk DPT pemilih milenial memang sudah dipublikasikan juga sama KPU. Tapi secara pribadi Prabu pendataan saat ini sedang penggalangan pendataan. Jadi ketika kemarin kita rapat kepengurusan, jadi sekarang saya perintahkan ke teman-teman Korcam dan Kordes untuk mendata pemilih muda yang benar-benar, saya bilang tadi, yang ingin Bogor ini lebih istimewa gitu. Jadi saat ini masih dalam pendataan. Pendataan ya, sekedar asumsi kira-kira berapa persen ya? Kalau misalnya satu keluarga misalnya 3 atau 4 orang, berarti 25 sampai 30% ya. Yes. Pemilih milenial ya. Yes. Waduh, itu udah seperempatnya itu. Luar biasa. Kalau Prabu mampu menggerakkan itu, waduh luar biasa ini. Siap. Seperti itu. Ada ini kategori anggota dari Prabu khusus. Apakah misalnya kayak mahasiswa, aktivis, Yes. pencinta lingkungan, atau terus pelaku usaha atau apa kayak gitu? Jadi alhamdulillah memang untuk di dalam kepengurusan Prabu ini semua unsur ada, Bang. Jadi Semua unsur ya? semua unsur. Jadi kayak aktivis, terus ada memang pemuda petani, itu memang bergerak di pertanian. Kebetulan tim IT media Prabu juga kebetulan salah satu lulusan dari Universitas Banjar, kebetulan memang di bidang pertanian. Iya. Jadi memang kita ada juga guru ya, honorer honorer yang memang masih bisa dikatakan berpolitik, ya kan? Ya ada juga di dalam kita. Gitu. Jadi memang karena honorer ya. karena honorer. Iya, bukan ASN ya. Siap. Seperti itu. Jadi ini pemirsa kabar Pokja, relawan Prabu ini mereka konsentrasi di pemilih milenial, dan tentu ini bidikan yang sangat seksi, karena kita tahu bahwa generasi Gen Z lah ya ini, milenial ini kadang apatis dengan politik.
Dan ini tidak mudah bagaimana meyakinkan para generasi milenial atau Gen Z ini untuk terlibat secara langsung, secara masif bagian dari hajat politik di wilayahnya. Dan KPU itu memiliki PR besar bagaimana partisipasi dari masyarakat di wilayah tersebut, salah satunya adalah kaum milenial, agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik. Dan relawan Prabu F1 milenial untuk Rudi Susmanto telah melakukan itu. Ada kendalanya gak, Pak? Ya, ada kendalanya ya, tadi lumayan banyak kendalanya. Jadi yang tadi saya sampaikan, memang kita ini mengajak milenial untuk bangun dari duduknya aja susah, Bang, gitu. Ngapain sih? Apa sih gitu. Nah, makanya tugasnya saya dan teman-teman Prabu ini meyakinkan itu dengan cara ya tadi, karena kalau untuk milenial ini nggak bisa kita sistemnya jadi kalau di milenial ini yang saya alami untuk merekrut ini, jadi lebih kita ajak asik-asik dulu nih. Kita ngopi yuk, ya gitu. Di mana, Bang? Ya di kedai lah kita ngopi. Ngopi, bahkan kita ngopi aja diskusi dia sambil main game kadang, Bang. Gitu kan. Makanya sedikit-sedikit kita sampaikan harus gimana caranya. Ya saat ini jangan sampai ke depan ya, ketika kita lulus kuliah, lulus SMA mau bekerja nih sulit, gitu kan. Tujuan kami di sini, ketika pemimpinnya baik, pemimpinnya benar, pemimpinnya amanah, dan niat membangun Bogor untuk istimewa, saya bilang nanti teman-teman ketika memang berpotensi, ketika lulus sekolah SMA, saat ini untuk biaya kuliah luar biasa, bisa bekerja, karena 40 kecamatan, Bang, luas. Iya. Banyak kalau saya temuin di lapangan, orang baru lulus, teman-teman milenial ini baru lulus sekolah, kuliah bingung, kerja saya tanya sampai kemarin saya sempat bekerja, Bang, cuma di Bekasi. Yo, miris kita tuh saya, Bang. 40 kecamatan ya? Kerja harus di luar Kabupaten Bogor. Ya Allah, saya bilang sedih juga. Makanya saya yakin apa yang dipilih, yang direkomendasi Pak Prabowo ya untuk pilkada tahun ini di Kabupaten Bogor yang mendapatkan mandat Pak Rudi Susmanto, saya yakin beliau tahu gimana caranya untuk memposisikan teman-teman pemuda ini jadi lebih baik lagi dan akan melahirkan pemuda-pemuda yang benar-benar bermanfaat untuk dirinya, keluarga, dan masyarakat. Ini pikir saya luar biasa, pemirsa, bagaimana relawan Prabu bukan sekedar mendukung paslon dari kontesan pilkada di Kabupaten Bogor, tetapi mereka ada keinginan atau ada dorongan bagaimana Kabupaten Bogor ini dalam regulasi pergantian kepemimpinan ada harapan yang lebih sesuai jargon, istimewa. Kenapa istimewa? Tentu banyak hal yang dibicarakan dalam koridor istimewa itu. Salah satunya karena ini menyangkut milenial, potensi bagaimana menggali sumber daya manusia di setiap wilayah atau di setiap kecamatan agar dapat berkiprah. Dan tentu saja kita tahu bahwa setiap apapun itu kaitannya ada di keputusan politik. Dan harapannya ya dengan pemimpin Rudi Susmanto, kalau ya kita tidak tahu nih kan, kalau Allah menentukan beliau jadi F1 atau bupati di Kabupaten Bogor, harapannya seperti apa? Ya, harapan saya yang pertama membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Kabupaten Bogor. Karena potensi di Kabupaten Bogor ini luar biasa. Harapan kedua saya lebih memperhatikan fasilitas pemuda di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa terkait kegiatan-kegiatan olahraga. Karena saya sudah langsung temui, saya langsung kunjungan turun ke lapangan, banyak di tingkat-tingkat desa fasilitas olahraganya luar biasa sulit, Om. Luar biasa sulit. Makanya saya ingin, harapan saya di kepemimpinan Pak Rudi Susmanto yang sebentar lagi di bulan November nanti di tanggal 27 itu pemilihan bupati,
saya yakin insya Allah pasti menang gitu kan, karena optimis saya bilang gitu. Ya harapan saya itu membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan pemuda-pemuda di tingkat desa dan kecamatan ini biar lebih aktif lagi di bidang olahraganya juga. Gitu. Iya. Dan ini lagi-lagi ya kan, harapannya tidak muluk-muluk, harapannya sangat rasional karena ini bicara masalah produktivitas. Prabu atau relawan Prabu punya kepentingan bagaimana dukungan politiknya di Kabupaten Bogor berinisiasi terkait dengan capaian atau clue setelah dukungannya terpilih, buka lapangan kerja untuk kaum milenial. 40 kecamatan dibukakan lagi ruang produktif ya di setiap kecamatan sampai desa ya, yaitu apalah sarana-sarana produktif dari mulai buat olahraga ya kan. Mungkin kalau setiap kecamatan ada gor seru ya. Luar biasa. 40 kecamatan gor sehingga pemuda tumplek berkegiatan di sana ya kan. Betul. Tidak ada lagi ranah-ranah negatif, tidak ada lagi pikiran-pikiran yang tidak produktif kalau itu diciptakan. Jadi harapan Prabu ke situ ya. Iya. Nah, ini buat Pak Rudi Susmanto nih, ya kan, calon bupati di Kabupaten Bogor. Kalau dukungan relawan Prabu tercapai, agenda 2 poin itu harus menjadi catatan penting dalam kebijakan Pak Rudi Susmanto. Terus apa yang akan dilakukan kalau Pak Rudi jadi bupati? Porsi apa yang mau dilakukan Prabu ini? Jadi Prabu ini di samping kepentingan yang memenangkan, ya kita juga mengantarkan dan kita menjaga, mengawal sampai Pak Rudi selesai satu periode ke depan. Jadi kita harapan saya tetap ingin selalu bersama-sama Pak Rudi Susmanto, karena tadi saya bilang yang di awal, Bang, saya cinta Pak Prabowo ya, karena kebetulan memang saya dari keluarga anak angkatan darat gitu. Iya. Dan otomatis saya bilang tanpa diperintah saya dukung Pak Rudi Susmanto. Ikatan emosional itu ya. Siap. Seperti itu. Kalau tinggal di? Kalau saya tinggal saat ini di Kecamatan Tajur Halang. Oh, Tajur Halang ya. Berarti tengah ya, wilayah tengah. Dapil 6 ya. Pengurus sudah terbentuk di 40 kecamatan ya. Pengurus sudah terbentuk. Seperti itu. Dan tentang Prabu, tentang kepengurusan, dan juga tentang ya katakanlah pesan kepada Rudi Susmanto. Ya. Jadi kalau untuk tentang Prabu ini memang saya bertekad Prabu ini benar-benar relawan yang solid untuk Pak Rudi Susmanto, karena saya sampaikan sama teman-teman, Rudi Susmanto ini pemuda yang luar biasa, yang mungkin kalau abang tahu di belakang yang kemarin itu tidak ada yang sampai tuntas, Bang, menjabat selaku ketua DPRD. Alhamdulillah Pak Rudi Susmanto ini menuntaskan ya, dan Bogor kondusif, aman. Nah, jadi kalau untuk bicara struktural yang ada di kecamatan, di 40 kecamatan ini, ya alhamdulillah Prabu sudah menyelesaikan itu. Kalau untuk pesan saya terhadap calon bupati, yang pertama ya tetap konsisten, tetap peduli, dan harapan terakhir saya, pesan terakhir saya sama Pak Rudi, jangan pernah berubah, tetap yang seperti saat ini. Itu karena Pak Rudi juga memang saya luar biasa. Jadi pas saya tahu Pak Rudi punya tagline Bogor istimewa, istimewa itu kan luar biasa, Bang. Apa itu? Apa dia bilang? Istimewa itu ya tadi, istimewa itu lebih dari segala-galanya, Bang. Istimewa. Jadi ya abang istimewa gitu. Jadi dia istimewa itu ya kata-kata yang menurut saya puncak, Bang. Istimewa. Puncak dan bijak ya. Ya. Nah terus kenapa kelingking? Nah gitu kan, kenapa Pak Rudi kalau ini kan selalu begini ya. Istimewa. Bogor istimewa. Nah kebetulan sekarang nomornya 1, Bang. Ya kan, nomor 1. Nah jadi gini,
Ketika kelingking ini kita lipat yang kecil, jadi berarti kita intinya sama-sama bang, bersatu. Nah, gitu. Jadi kalau bicara yang tadinya begini, karena Pak Rudi ini masih muda bang. Oh, Mungkin- jadi semacam simbol ya kan? Yes. Jangan meremehkan anak kecil nih, Nah, ketika- jangan meremehkan anak muda nih. Betul, Bang, gitu. Jangan meremehkan milenial ya kan? Betul. Kalau milenial udah bersatu, Nah. kumpul, ngeri nih. Ngeri bang. Iya, kayak gitu ya. Siap. Oke, berarti pesannya gitu ya. Iya. Oke, pemirsa podcast Kabar Pokja, dimanapun Anda berada, kita sudah dengar bincang-bincang kita dengan Ketua Relawan Prabu Milenial untuk Rudi Susmanto, dan di poin sudah juga kita dengar pesan terakhirnya pun sangat dalam, bagaimana Pak Rudi Susmanto bila jadi nanti bupati jangan pernah berubah. Oke, demikian bincang kita pada kali ini, dan terima kasih. Sampai jumpa pada acara bincang-bincang podcast Kabar Pokja berikutnya. Salam. Terima kasih bang.